Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran matematika kali ini. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang baru, yaitu tentang logaritma. Masih bersama saya, Pak Surajiono. Baiklah, kita mulai dengan pertanyaan, apakah logaritma itu? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Kalau kita sudah terbiasa dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, nanti dari kalimat ini 2 pangkat 3 sama dengan 8 itu bisa dibuat pertanyaan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah misalnya begini. Jadi kita tanyakan bilangan 8-nya ini. Jadi pertanyaannya adalah 2 pangkat 3 sama dengan berapa? Ya, ini sudah terbiasa, maka ini jawabnya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dan ini nanti masuk dalam masalah perpangkatan. Yang kedua, mungkin yang kita tanyakan adalah 2-nya ini. Pertanyaannya adalah, berapa pangkat 3 sama dengan 8? Berapa jawabannya? Jawabannya adalah 2. Maka ini secara matematis, pertanyaan ini, berapa dikuatkan 3 sama dengan 8, itu menjadi akar pangkat 3 dari 8. Ini jawabnya adalah 2. Ya, ini namanya penarikan akar. Jadi penarikan akar itu untuk menjawab pertanyaan, berapa di pangkat 3 sama dengan 8. Nah, sekarang mungkin yang ditanyakan beda lagi, yang ditanyakan adalah 3-nya. Pertanyaannya adalah 2 pangkat berapa sama dengan 8? Ya, sekali lagi, 2 pangkat berapa sama dengan 8? Berapa jawabannya? Jawabannya 3. Ini secara matematis, ini pertanyaan ini ditulis dengan 2 logaritma berapa sama dengan 8? Paham? Jadi, kalau ada kalimat 2 log 8 itu sama saja dengan 2 pangkat berapa sama dengan 8. Nah, ini namanya tentang logaritma. Jadi logaritma itu sebenarnya hanya mencari pangkat dari bilangan-bilangan yang ada di sini. Jadi ini pertanyaannya 2 log 8 adalah 3. Karena 8 itu 2 pangkat 3. Lebih jelas kita lihat ini. 2 pangkat berapa sama dengan 16? Maka ini secara matematis nulisnya gimana? 2 log 16 berapa? Maka jawabannya adalah 2 log 16 adalah 4. Karena 2 pangkat 4 adalah 16. Atau 16 itu 2 pangkat 4. Lagi, 3 pangkat berapa sama dengan 9? Gimana nulisnya? Ini adalah 3 logaritma 9. Berapa jawabannya? 2. Gak usah pakai ini sekarang, langsung ini. 3 log 81. Berapa? 3 log 81 adalah 4. Karena 3 pangkat 4, 81. Kalau ini, 5 log 125. Berapa pangkatnya? Ya, 3. Yang ini, 10 pangkat berapa? Sama dengan 1000? Ya, 3 lagi. Nah, baiklah, sekarang kita berbicara dengan sifat-sifat logaritma. Ini bisa dilihat di buku mahkota kelas 10 halaman 6. Perhatikan salah satu sifatnya yang pertama adalah ini A log 1 sama dengan 0. Ingat sifat pangkat, A pangkat 0 adalah 1. Berapapun A kalau di pangkat 0 itu adalah 1. Maka ini A pangkat berapa sama dengan 1, ya isinya adalah 0. Jadi nanti kalau ada 3 log 1 ya 0. 5 log 1 ya 0. Berapapun kalau log 1 itu 0. Karena apa? Karena A pangkat 0 adalah 1. Sifat yang kedua, A pangkat berapa sama dengan A? Ya sama dengan 1. Jadi kalau ini sama, itu langsung 1. Karena apa? Karena A pangkat 1 adalah A. Ya. A pangkat berapa sama dengan A?
ya pangkat 1. Jadi kalau ini sama langsung 1. Sama ya 1. Sifat yang ketiga, kalau ada A log B pangkat N, itu bisa langsung N-nya taruh di depan untuk mengalihkan. Kenapa? Karena sifat pangkat itu, kalau ini pangkat-pangkatan lagi, itu dikalikan. Ini kan tadi nyari pangkatnya B, terus dipangkat lagi N, maka itu langsung dikalikan. Contohnya ini, 3 log 9 pangkat 5, maka 5-nya langsung di depan. Ini 3 log 9 adalah 2, maka ini sama dengan 5 kali 2, 10. Sifat yang keempat, A pangkat N logaritma B pangkat M. Maka ini M di depan kayak tadi ya, N-nya, tapi yang ini jadi turun. Jadi M per N A log B. Ya. Jadi kalau ini ya 4 log 8. 4 log 8. Bagaimana? 8 itu 4 pangkat berapa? Sangat sulit. Maka dengan menggunakan ini, 4-nya kita rubah menjadi berapa? 2 pangkat 2. 8-nya menjadi 2 pangkat 3. Maka ini A, N, ya, B, M. Jadi 3 per 2, ya, 3 per 2 ini pangkatnya menjadi sini, 3 per 2, 2 ini menjadi sini, 2-nya ini menjadi sini. Ini berapa ini? 2 log 2, 1. Sehingga menjadi 3 per 2. Sifat yang kelima, kalau ada log B kali C, itu bisa dipecah menjadi A log B ditambah A log C. Atau kalau sebaliknya, A log B tambah A log C sama dengan A log B kali C. Ingat, pangkat itu kalau pangkatnya dikalikan, ya ini ada sama, kemudian dikalikan, maka pangkatnya tinggal nambah saja. Sehingga ini contohnya 6 log 9 ditambah 6 log 4. Ya, ini dari sini, kayak ini bentuk sini. Nah, 6 log 9 itu sulit kalau dengan cara biasa. Kenapa? 9 itu 6 pangkat berapa? 4 itu 6 pangkat berapa? Maka kalau dengan sifat ini menjadi 6 log 9 kali 4. 9 kali 4 berapa? 36. 36 6 pangkat berapa? Pangkat 2. Kalau dibalik sekarang ya, diketahui 2 log 3P, 2 log 5Q. Kemudian tentukan 2 log 45. Jawabnya triknya ya, 45 itu kita ubah menjadi angka, karena ini 2 sama-sama 2. 45 itu diubah menjadi angka 3 dan 5, bentuk perkalian. Dimana bahwa 45 itu adalah 3 kali 3 kali 5. Sehingga ini ya 3 kali 3 kali 5 kayak begini bentuknya. A log B kali C. Maka ini menjadi 2 log 3, ini 2 log 3 lagi, 2 log 5. 2 log 3 tadi adalah P, 2 log 3 lagi P lagi, 2 log 5 adalah Q. Maka ini adalah 2P ditambah Q. Sifat selanjutnya yang keenam, ini ya berhubungan dengan sifat pangkat. Ya. Kalau ini bagi, maka ini menjadi pecah menjadi kurang, atau kalau kurang disatukan menjadi bagi kayak gini. Contohnya ini lagi, 24 itu 2 pangkat berapa? Sulit. 3 itu 2 pangkat berapa? Sulit. Maka dengan sifat ini menjadi ini 24, ini 3. Maka menjadi 2 log 24 per 3. Berapa? 2 log 8. Berapa? 3. Sekarang ini dibalik ya. 2 log 5P. Ya, diketahui 2 log 5P. Tentukan 2 log 2,5. Nah, jawabnya gimana? Ya, 2,5 ini diubah menjadi angka 5 dan 2. Gimana? Ternyata 2,5 itu bisa diubah menjadi angka 5 per 2. Jadi 5 per 2 itu 2,5. Ya, 5 dibagi 2,5 itu 2,5. Maka ini kalau ada A log B per C, maka A log B dikurangi A log C. Berarti ini 2 log 5 dikurangi 2 log 2. 2 log 5 apa? Adalah P. Ini 2 log 2 adalah 1. Ini adalah P min 1. Sifat yang ketujuh, kalau ada A log B kalikan B log C, ya. Ini kalau ini ada yang sama, ya.
sudah sama, maka langsung ambil depan dan belakang A log C. Contoh 2 log 3, 3 log 16. Nah, kalau ini kita hitung satu sulit. 3, 2 pangkat berapa? 16, 3 pangkat berapa? Nah, sehingga kalau dengan sifat ini, maka ini langsung 2 log 16. Berapa? 4. Sifat yang ke-8, kalau ada A log B, ya, A log B, ya, A itu A pangkat berapa sama dengan B, itu bisa diubah menjadi 1 per B log A. B log A, jadi B-nya juga di atas, A-nya di sini. Nah, contohnya ini 9 log 3. 3 itu 9 pangkat berapa? Agak kesulitan mungkin. Maka diubah menjadi 1 per 3 log 9. 3 log 9 berapa? Adalah 2. Ini, ya, sekali lagi ini, ya, 3 log 9 adalah 2. Jadi 1 per 2. Sifat yang ke-9, A log B adalah log B per log A dengan dikasih bilangan K di sini. Ya, sebagai contoh 4 log 8. Ya, ini 8 itu 4 pangkat berapa? Sangat sulit. Ini bisa kita kerjakan dengan demikian ini. Ini menjadi log 8 per log 4. Log 8 per log 4. Dengan di sini kasih bilangan. Berapa bilangannya? Dipilih bilangan yang bisa dipangkatkan menghasilkan 8 dan 4. Berapa itu? 2. Jadi ini harus sama. 2 ya 2. Nah, gitu. Nah, sekarang tinggal diisi 2 log 8 sama dengan 3, 2 log 4, 2. Jadi isinya 3 per 2. Sifat yang ke-10, A log B pangkat A log, salah, A pangkat A log B. Ya. A pangkat A log B itu sama dengan B. Jadi kalau ini sama, maka langsung sama dengan B. Ya, contohnya ini. 2 log 2 pangkat 2 log 8. Maka ini langsung sama dengan 8. Kalau mau lebih panjang ya, gini sebenarnya. 2 log 2 pangkat 2 log 8. Berapa ini 2 log 8 tadi? 8 adalah 2 pangkat 3. Berarti ini adalah 2 pangkat 3. Ini 3. Berapa itu? 8. Nah, sama. Oke, perhatian bahwa nanti ya, ketika kita menjumpai soal-soal logaritma, itu biasanya tidak bisa diselesaikan dengan satu sifat saja, tetapi nanti bisa diselesaikan dengan lebih dari satu sifat, bisa 2 sifat, bisa 3 sifat dan sebagainya tergantung soal itu. Dan ini silahkan lihat contoh soal dan penyelesaiannya di halaman 6 buku Mahkota Matematika SMK kelas 10. Selamat mencoba, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.